Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadina Hikmatal Husna, NIM 12201183034 dari kelas PAI 6B akan membacakan kitab Ta'limul Muta'alim Faslun fi ma yajlibur rizqa wa ma yamna'ur rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suci fima ing dalam mertelaake barang ya jeli bukang narik apa ma ar-rizqa ing rizki wa malan mertelaake barang yamna'u kang nyegah apa ma ar-rizqa ing rizki wa malan mertelaake barang yazidu kang nambahi apa ma fil umri ing dalam umur wa malan mertelaake barang yang kusu kang nyudo apa ma ing umur. Bab yang menerangkan beberapa perkara atau beberapa perilaku kita sebagai thalibul ilmi atau orang kebanyakan yang dapat menarik rizki ataupun mencegahnya, juga yang dapat menambahkan yang dapat menambah umur, juga yang menguranginya. Saya teruskan. Summa la budda mongko nuli ora kena ora utawa mongko nuli wajib li thalibil ilmi kedue wong kang amrih ngilmu minal quti nyatane saking pikuatan wa ma'rifati ma lan nerangake lan ngerteni barang wa ma'rifati ma lan ngerteni barang yazidu kang bisa nambahi apa ma fihi ing dalam kuti malih wa malan ngerteni barang yazidu kang nambahi apa ma fil umri ing dalam umur wasihah lan waras liyatafarraga supaya kober sapa talibul ilmi li talabil ilmi krana amrih ilmu, krana pados ngilmu. Wa fi kulli dzalika lan ing dalem sakabehane mengkono-mengkono kang tinutur lan ing dalem sakabehane mengkono-mengkono madkur sunnafu wis padha nganggit sapa ulama kutuban ing pira-pira kitab fa auratu mongko nekaaken sapa ingsun ba'daha ing setengah kutub huna ing dalam kene ala sabilil ikhtisar ing atase dalan ringkes. Qala wis ngendika wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu mugi paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad wasallam lan mugi tambahi rahmat keselamatan. Rupane dawuh mau la yaruddu ora bisa nolak al-qadra ing pesten apa illa du'a'u angin doa wala yazidulan ora bisa nambahi fil umri ing dalam umur apa illal birru angin gawe bagus fa innar rajula mongko setuhune wong lanang iku layuh ramu yakti den aling-alingi sapa rajul ar-rizqa ing rizki
bidzambi kelawan sebab dosa. Kelawan sebab dosa yusibuhu kang ngenani apa dosa ing rajul. Sabata wis tetep bihadzal hadisi kelawan ikilah hadis apa annartika badzambi temen setuhune ngelakoni dosa. Temen setuhune ngelakoni dosa iku sababu hirmani rizki, dadi sebabe kinalingane rizki, khususan kelawan tertentu. Al-kadhibu utawi goro iku yurithu marisake apa al-kadhibu al-faqra ing fakir. Wa qad warada lan teman-teman wis teka fihi ing dalem al-kadhibu yurithul faqra apa hadis khosun kang tertentu. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono mazkur naumus subhati utawi turu waktu subuh. Naumus subhati utawi turu waktu subuh iku yamna'u dadi nyegah apa turu subuh. Ar-rizqa ing rizki. Wa kasratun naumi lan utawi akeh ngakehi turu iku turi sumarisaken apa kasratun naumi al-faqra ing fakir. Wa faqral ilmi lan ing fakir ngilmu aidan halih malih. Wa qala lan wis ngendika sapa al-qailu wong kang nyairake syair ing dawuh sururun nasi utawi bungai menungso iku filu basil libas ing dalem nganggo sandangan. Wajam'ul ilmi utawi ngumpulake ilmu iku fitarkin nu'as ing dalem tinggal turu. Faqala lan ngendika sapa syair alaisa ana ta ora minal khusrani kalebu saking kapitunan annalaya lian setuhune pira-pira bengi iku tamurru liwatan apa bengi bila naf'in kelawan tanpa manfaat. Watuh sabulan den hisab den itung min umri saking umur ingsun. Wa qala lan ngendika sapa akharu weneh qail kang weneh ing dawuh kum tangya sira alaila ing dalem wektu bengi ya hadza he iling-iling wong kang ngamrih ngilmu la'allaka menawa sira tarsyudu oleh pituduh sira ilakam tanamul lail maring pira wae ilakam tanamu maring pira wae turu sira alaila ing dalem bengi wal umru halih utawi umur iku yang fatu entek apa umur. Bab ini menjelaskan tentang kewajiban atau keharusan bagi seorang thalibul ilmi untuk mengetahui beberapa perkara yang dapat menarik rizki ataupun mencegahnya juga, kemudian beberapa perkara atau beberapa perilaku yang dapat menambah umur dan juga menguranginya. Bagi seorang thalibul ilmi wajib untuk mempunyai kekuatan tersebut bisa juga secara fisik atau secara mental
uh, seperti dalam syair Al-Ala dijelaskan, alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika amjmu iha bayanin. Dalam di situ dijelaskan dzukain wa hirasin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Salah satu maksudnya yang termasuk dalam kekuatan di situ dzukain wa hirasin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Dalam salah satu penggalan syair tadi disebutkan adanya sangu atau biaya, karena ya jari Basuki mau beo, setiap kita yang ingin mendapatkan ilmu, setiap kita yang ingin mendapatkan apa yang kita carilah, intinya seperti itu, akan membutuhkan biaya. Begitu juga dengan talibul ilmi. Enggak, yang termasuk dalam kekuatan itu bukan cuma biaya saja, juga yang bagaimana niat dia, yang konteknya dalam mencari ilmu, saya betul-betul niat dalam mencari ilmu, seperti itu. Kemudian juga diharuskan ma'rifati ma yazidu fihi ma yazidu fil umri wasihah liyatafarragha li talabil ilmi. Juga diwajibkan untuk mengetahui perkara apa saja yang dapat menambah rizki, menambah umur, menambah kesehatan. Supaya apa? Supaya thalibul ilmi tadi dapat mencari ilmu dalam keadaan yang tenang, dapat mencari ilmu dalam keadaan yang khusyuk dan tidak banyak gangguannya. Kemudian dalam bab ini juga Musannif kita Syekh Zarnuji meringkas dari beberapa kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama tentang pentingnya bab ini, tentang pentingnya materi kita kali ini. Materi kita kali ini tuh memang sangat penting, bahkan karena pentingnya materi ini banyak ulama yang mengarang kitab membahas tentang materi kita kali ini. Kemudian oleh Yai Musannif Syekh Zarnuji diringkas dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini. Dalam bab ini juga, dalam materi ini dijelaskan salah satu hadis Rasul tentang menambah umur dan menambah rizki. Bunyi hadisnya yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yurdul qadra illa du'a'u wa la yazidu fi umri illa al-birru fa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Artinya bagaimana sih? Artinya dari hadis ini bahwa sebuah qadar, sebuah kepastian itu tidak akan tertolak kecuali dengan doa. Seperti yang kita tahu ada qadar yang dapat kita rubah, maksudnya bukan dengan diri kita sendiri, dengan kita berdoa, kemudian kita mengusahakannya, kemudian oleh Allah diijabah. Mungkin contohnya seperti ini, ketika kita punya takdirnya nilainya cuma segini gitu, dapat peringkat segini, tetapi dengan kita berusaha merubahnya dengan belajar, kemudian berdoa, sesudah itu tawakal, mungkin bisa saja qadar itu menjadi lebih baik gitu, takdir menjadi lebih baik. Kemudian wala yazidu fil umri illal birru, dan tidak akan menambah umur, kecuali apa? Kecuali dengan berbuat baik. Dengan berbuat baik dapat menambah umur kita. Diteruskan fa innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Ini seseorang akan terhalang-halangi dari mendapatkan rizki, atau maksudnya susah mendapat rizki. Rizki dalam hal ini enggak hanya berupa harta benda, tapi juga kasih sayang orang sekitar, ilmu juga termasuk rizki, anugerah atau keselamatan dari musibah itu juga termasuk rizki. Orang-orang ini akan terhalang-halangi dari rizki bidzambi yusibuhu, karena dia melakukan dosa. Kemudian ada juga hadis yang menerangkan bahwa melakukan dosa itu menjadi sebab
terhalang-halangnya rizki. Dilanjutkan lagi, beberapa hal yang dapat mendatangkan kefakiran seperti al-kadzibu, goroh atau bohong. Kemudian tidur subuh juga dapat mencegah rizki. Makanya kalau sebetulnya sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita dari dulu bahwa ojo turu isu engko rezekine dipakan pitik. Maksudnya itu sebetulnya mungkin kalau nggak ada analoginya dari kita dapat rizki terus rizkinya dimakan ayam, itu mungkin secara kasat mata nggak ada analoginya. Tapi jika dipikir-pikir, bahkan ayam yang mencari makannya hanya dari tanah, hanya dari lingkungan sekitarnya secara nggak jelas gitu, itu bisa bangun lebih pagi untuk mencari makanan bagi dirinya atau bahkan bagi anaknya. Tapi kita yang mungkin kita punya pekerjaan, sudah jelas pekerjaannya, itu kenapa kok nggak mau bangun lebih pagi agar dapat memulai pekerjaan, memulai mencari rizki dimulai dari pagi hari. Bukan, jadi maksudnya orang-orang tua kita dulu itu supaya pagi itu nggak dibuat bermalas-malasan, karena memang dalam kitab pun juga dijelaskan bahwa dalam hadis juga dijelaskan bahwa tidur subuh itu dapat mendatangkan kefakiran. Yang dimaksudkan bukan hanya fakir harta benda, tapi juga fakir ilmu atau fakir yang lainnya. Saya teruskan. Kemudian wa kasratun naumi turisul faqra wa faqrul ilmi. Kemudian ada lagi yang dapat mewariskan atau menyebabkan fakir, yakni dengan banyak tidur. Kalau yang ini mungkin jelas ya, nggak mungkin orang yang banyak tidur terus tiba-tiba kaya, kan nggak mungkin. Jadi ya lumrah saja mereka yang lebih sedikit waktu tidurnya, mereka yang lebih memanfaatkan waktu dengan baik, belajar, bekerja, berbuat baik, menolong sesama, itu pasti akan lebih ya mungkin nggak akan langsung kelihatan sih hasilnya, tapi dia akan tetap dapat pertolongan dari orang sekitar juga ketika dia membantu orang, ketika dia bekerja keras, dia juga mendapatkan hasil yang setimpal, ketika dia belajar dengan giat, dia juga dapat nilai yang bagus, seperti itu. Kemudian sebuah syair ditembangkan oleh sebuah syair ditembangkan oleh penyair. Sururun nasi fi lubasil libas wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'as. Gembiranya hati manusia, lebih kurang artinya seperti ini. Gembiranya hati manusia itu karena memakai pakaian yang bagus gitu, mungkin karena memakai pakaian, dalam hal ini mungkin pakaian yang dia sukai ya, pakaian yang bagus, seperti itu. Seperti halnya senangnya orang dengan memakai pakaian bagus, maka mendapatkan ilmu tadi caranya dengan meninggalkan tidur, fitarkin noas, wajam on ilmi fitarkin noas. Kalau ini saya teringat salah satu syair juga, berbunyi la tarum ilman wa tatrukat ta'ab, la tarum ilman wa tatrukat ta'abah. Tidak akan mendapatkan ilmu salah satu di antara kalian jika kalian meninggalkan capek, jika kalian meninggalkan lelah, seperti itu. Jadi memang syaratnya bagi seorang thalibul ilmi itu memang mereka itu harus capek gitu, harus capek dalam memperjuangkan ilmu yang akan mereka dapatkan. Nggak bisa dengan leha-leha kemudian tiba-tiba pinter, atau dengan tidur aja kemudian tiba-tiba ranking 1 gitu. Kemudian ada syair lagi, alaisa minal khusrani anna layalian tamurru bila naf'in wa tuhsabu min umri. Gimana sih nggak merasa ruginya kita ketika setiap malam-malam yang kita lewati itu terbuang tersia-sia tanpa ada manfaatnya, padahal yang kita lewati itu termasuk umur kita gitu. Kita melewati malam-malam yang juga otomatis mengurangi umur kita, tetapi waktu malam tersebut terlewati tanpa ada manfaat, betapa ruginya kita. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ada satu syair lagi yang pembahasannya hampir sama. Qumil lail ya hadzal la'al katarshadu ila kam tanamul laila wal umru yanfadu.
dalam syair ini dijelaskan atau syair ini berisi perintah bahwa bangunlah kalian wahai para thalibul ilmi, bangunlah kalian, bangun malam. Kemudian maksudnya bangun malam tuh nggak cuman bangun terus pipis terus tidur lagi, enggak. Ya kita bangun, mengambil air wudhu, kemudian sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, kemudian juga bisa mudzakarah, matalah kitab atau pelajaran yang sudah dipelajari gitu, seperti itu. Supaya apa? La'allaka tarshudu, menawa sira oleh pitutuh. Supaya ya barangkali Allah menurunkan pituduhnya, atau Allah menurunkan pengetahuannya kepada kita karena sebab kita mau bangun malam tadi, karena sebab kita mau beribadah pada malam hari. Kemudian ila kam tanamul laila wal umru yunfadu. Karena apa? Karena itu tadi, karena malam-malam yang kita lewati itu termasuk dalam umur kita, ya karena malam yang kita lewati itu juga mengurangi umur kita, dan supaya umur kita tadi itu bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia, seperti itu. Baiklah, mungkin itu sedikit penjelasan tentang bab ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.